Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Dwi Putra. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil eh, tugas saya sebagai nilai UAS mata kuliah praktik pengendalian mutu. Di sini judul tugas saya yaitu adalah analisis pengendalian kualitas dan defect pada botol shampoo plastik menggunakan metode statistical process control atau SPC. Pada pendahuluan, industri FMCG atau Fast Moving Consumer Good merupakan industri cepat dalam proses produksi dan konsumsi. Dalam hal ini, packaging produk sangat penting, terutama dalam produksi sampo botol. Packing memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kualitas dan keamanan produk. Botol shampoo tidak sekedar berfungsi sebagai wadah, melainkan juga berperan sebagai pelindung isi dari kontaminasi eksternal dan faktor lingkungan yang dapat merusak kualitas produk itu sendiri. Nah, untuk metode penelitiannya, saya menggunakan metode SPC atau Statistical Process Control. Langsung saja kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini adalah gambar histogram defect sebagai total rangkuman dari seluruh defect yang ada pada data yang saya analisis. Nah, di sini adalah gambaran detailnya dari data produksi, jenis defect, dan presentasi defect. Saya meneliti selama 5 hari dengan total jumlah produk sekian, dan di sini saya memiliki 4 kategori defect. Yang pertama itu adalah botol yang penyok, tutup botol yang rusak, label rusak, dan isi sampo yang kurang. Nah, dari total data ini, saya melakukan persentase defect dari setiap kategori defect dan total persentase defect pada setiap harinya. Dapat dilihat pada tabel ini, presentasi untuk hari pertama dengan total defect 10,09%, hari kedua sebesar 16,56%, hari ketiga 9,47%, hari keempat 10,85%, dan hari kelima yaitu sebesar 16,08%. Dengan kategori defect tertinggi yaitu adalah isi sampo yang kurang, masuk ke dalam kategori defect dengan besar defect sebesar 33,97%. Nah, dari hasil analisa tabel produksi, ini adalah gambaran gambar histogram defect dari kesemuanya tuh. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4 dari botol penyok, tutup botol, label, dan isi yang kurang. Ini adalah cara perhitungan persentase defect per hari, persentase defect terhadap produk, dan ini persentase defect terhadap keseluruhan. Di sini contoh untuk perhitungan defect pada isi sampo yang kurang karena memiliki nilai defect yang paling tinggi. Lanjut, kita melakukan analisis CL, UCL, dan LCL untuk garis pusat atau center line dengan rumus sebagai berikut. Didapat nilai CL sama dengan 0,1249, UCL sebesar 0,1713, dan LCL sebesar 0,0785. Berikut adalah pie chart dari total defect selama 5 hari. Didapat grafik untuk hari pertama sampai dengan hari kelima menunjukkan tren yang masih di dalam batas ambang atas dan ambang bawah. Nah, dari grafik tersebut dilihat seluruh nilai proporsi defect selama 5 hari itu masih dalam batas kendali yang menunjukkan bahwa proses masih dalam keadaan terkendali secara statistik. Namun terdapat catatan penting pada hari kedua. Pada hari kedua, defect sebesar 0,17 dan hari kelima defect sebesar 0,16. Itu sudah mendekati ambang atas. Nah, jadi walaupun masih dalam batas aman, situasi ini sebaiknya diwaspadai sebagai potensi awal dari ketidakterkendalian proses. Kita lanjut selanjutnya ke fishbone diagram. Pada fishbone diagram ini saya memiliki 5
poin. Yang pertama itu adalah lingkungan, kedua material, ketiga metode, keempat mesin, dan terakhir manusia. Nah, ini adalah penjelasan secara singkat dari maksud dari fishbone diagram. Yang pertama itu dari perspektif lingkungan. Defect dapat disebabkan oleh menumbuhkan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Yang kedua, material penyebabnya berasal dari kesalahan dalam penyimpanan, penggunaan bahan baku yang tidak sesuai, serta kemasan yang mengalami kerusakan. Yang ketiga dari sisi mesin, kerusakan atau breakdown mesin, komponen yang aus menjadi faktor yang mempengaruhi defect. Yang keempat yaitu metode, kesalahan dalam komposisi produksi juga berkontribusi terhadap masalah. Dan yang terakhir adalah aspek manusia, defect produk dapat timbul akibat ketidaksesuaian dalam mengikuti SOP serta kurangnya keterampilan operator. Nah, dari penelitian yang sudah saya lakukan, di sini saya mengambil kesimpulan tentang analisis pengendalian kualitas defect pada botol shampoo plastik menggunakan metode Statistical Process Control atau SPC pada PT XYZ sebagai berikut. Yang pertama, defect yang paling dominan terjadi di PT XYZ adalah sampo yang kurang isinya karena tidak sesuai dengan standar produk, yaitu sebanyak 231 botol dengan persentase 33,97% dalam rentan waktu 5 hari. Yang kedua, nilai proporsi cacat selama 5 hari tetap berada dalam batas kendali, menunjukkan bahwa proses masih dalam keadaan yang terkendali secara statistik. Namun ada catatan penting yang perlu diperhatikan pada hari kedua dan kelima. Proporsi defect yang mendekati batas atas kendali dengan masing-masing nilai sebesar 0,17 dan 0,16. Meskipun nilai-nilai tersebut masih berada dalam batas aman, situasi ini perlu diwaspadai sebagai awal indikasi kemungkinan ketidakterkendalian proses. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah faktor yang menjadi penyebab defect pada produksi sampo botol pada PT XYZ dari 5 poin, dari 5 aspek: manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan. Manusia untuk poin manusia yaitu manusia yang mengoperasikan mesin tidak capable dan tidak mengikuti SOP. Untuk yang kedua mesin, setting atau pengaturan mesin yang salah, tidak ada preventive maintenance yang mengakibatkan mesin breakdown dan spare part mesin yang aus. Yang ketiga metode, pada saat proses produksi terjadi kesalahan dalam memasukkan komposisi. Yang keempat material, bahan material yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi dan ada defect untuk kemasan packaging produk. Yang kelima adalah salah penyimpanan yang mengakibatkan defect produk dan penumpukan pada produk out of spec yang berlebihan. Oke, cukup sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.